Albert Nobel, nama lengkapnya Alfred Bernhard Nobel, lahir pada tanggal 21 Oktober 1833 di Stockholm, Swedia. Ia merupakan seorang ahli kimia, insinyur, dermawan, dan industrialis Swedia yang menemukan dinamit dan bahan peledak lainnya yang lebih kuat, dan juga ia dikenal dengan mendirikan hadiah Nobel. Penemuan Nobel yang paling terkenal adalah dinamit, cara yang lebih aman dan mudah untuk memanfaatkan daya ledak nitrogliserin yang dipatenkan pada tahun 1867. Alfred Nobel adalah putra keempat Immanuel dan Caroline Nobel. Immanuel adalah seorang penemu dan insinyur yang menikah dengan Caroline Henrietta Aschel pada tahun 1827. Pasangan itu memiliki 8 anak. Keluarga itu miskin dan hanya Alfred dan ketiga saudara laki-lakinya mencapai usia dewasa. Alfred rentan terhadap penyakit sebagai seorang anak, namun dia memiliki hubungan yang sangat dekat terhadap ibunya dan menunjukkan keingintahuan intelektual sejak usia dini. Dia tertarik pada bahan peledak dan dia mempelajari dasar-dasar teknik dari ayahnya Immanuel. Alfred Nobel adalah keturunan dari ilmuwan Swedia Olaus Rudbeck. Ketertarikan Alfred Nobel pada teknologi diwarisi dari ayahnya, alumnus Royal Institute of Technology di Stockholm. Menyusul berbagai kegagalan bisnis, ayahnya Nobel pindah ke Saint Petersburg, Rusia, dan menjadi sukses di sana sebagai produsen peralatan mesin dan bahan peledak. Dia menemukan mesin bubut Fenner yang memungkinkan memproduksi kayu lapis modern dan mulai mengerjakan torpedo. Pada tahun 1842, keluarganya bergabung dengannya di kota, dan kehidupannya mulai makmur. Orang tuanya dapat mengirim Nobel ke guru privat, dan anak laki-laki itu unggul dalam studinya, khususnya dalam bidang studi kimia dan bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Jerman, bahasa Rusia, serta bahasa Swedia. Dan dia terbukti sebagai murid yang bersemangat. Dia adalah seorang ahli kimia yang berkompeten pada usia 16 tahun. Nobel adalah Lutheran dan secara teratur menghadiri gereja Swedia di luar negeri selama bertahun-tahun di Paris, dipimpin oleh pendeta Nathan Söderblom, yang menerima hadiah Nobel perdamaian pada tahun 1930. Ia menjadi seorang agnostis di masa mudanya dan menjadi seorang ateis di kemudian hari. Meskipun begitu, dia masih berdonasi dengan murah hati kepada gereja. Sebagai seorang pemuda, Nobel belajar dengan ahli kimia Nikolai Zinin. Kemudian pada tahun 1850, dia pergi ke Paris untuk melanjutkan pekerjaan. Di sana dia bertemu Ascanio Subrero yang menemukan nitrogliserin 3 tahun sebelumnya. Subrero sangat menentang penggunaan nitrogliserin karena tidak dapat diprediksi meledak saat mengalami panas atau tekanan yang bervariasi. Tetapi Nobel menjadi tertarik untuk menemukan cara untuk mengontrol dan menggunakan nitrogliserin sebagai bahan peledak yang dapat digunakan secara komersial. Hal itu memiliki kekuatan lebih dari bubuk mesiu. Pada tahun 1851, pada usia 18 tahun, dia pergi ke Amerika Serikat selama 1 tahun untuk belajar. Ia bekerja untuk waktu yang singkat di bawah penemu Swedia Amerika John Ericsson yang merancang besi Perang Saudara Amerika, USS Monitor. Nobel mengajukan paten pertamanya, paten Inggris untuk meteran gas pada tahun 1857. Sementara paten Swedia pertamanya yang ia terima pada tahun 1863 adalah tentang cara menyiapkan bubuk mesiu. Pabrik keluarganya memproduksi persenjataan untuk perang Crimea, tetapi mengalami kesulitan untuk beralih kembali ke produksi domestik biasa ketika pertempuran berakhir dan mereka mengalami kebangkrutan. Pada tahun 1859, ayah Nobel meninggalkan pabriknya untuk merawat putra keduanya, Ludwig Nobel. Nobel dan kedua orang tuanya kembali ke Swedia dari Rusia, dan Nobel mengabdikan dirinya untuk mempelajari bahan peledak, terutama untuk pembuatan dan penggunaan nitrogliserin yang aman. Nobel menemukan detonator pada tahun 1863, dan pada tahun 1865 ia merancang tutup peledak. Dan pada tanggal 3 September 1864, gudang yang digunakan untuk persiapan nitrogliserin meledak di pabrik di Hallenborg, Stockholm, Swedia, menewaskan 5 orang, termasuk adik laki-laki Nobel, Emil.
Terganggu oleh kecelakaan itu, Nobel mendirikan perusahaan nitroglycerin Actioboligat IBD Vitterviken agar dia dapat terus bekerja di daerah yang lebih terpencil. Alfred segera mulai bereksperimen dengan bahan peledak di laboratorium kecil di perkebunan ayahnya. Pada tahun 1887, Nobel memperkenalkan balistite, salah satu bubuk tanpa asap nitroglycerin pertama, dan prekursor cordite, asal-usul hadiah Nobel. Pada tahun 1888, kematian saudara laki-lakinya, Ludwig Nobel, diduga menyebabkan beberapa surat kabar menerbitkan berita kematiannya secara keliru. Salah satu surat kabar Prancis mengutuknya karena menemukan mengenai dinamit, meskipun hal ini digunakan untuk aplikasi sipil. Surat kabar obituari menyatakan Le Mort de la Mort est mort, yang artinya pedagang kematian sudah mati, dan melanjutkan dengan mengatakan Dr. Alfred Nobel yang menjadi kaya dengan menemukan cara untuk membunuh lebih banyak orang lebih cepat dari sebelumnya. Nobel membaca surat kabar obituari dan terkejut dengan gagasan bahwa dia akan dikenang dengan cara ini. Karena beredar isu tersebut, ia menyumbangkan sebagian besar kekayaannya untuk mendirikan hadiah Nobel yang dikaitkan dengan keinginannya untuk meninggalkan warisan yang lebih baik. Pada tanggal 27 November 1895 di klub Swedia Norwegia di Paris, Nobel menandatangani wasiat dan surat wasiatnya terakhir, dan dia menyisihkan sebagian besar tanah miliknya untuk mendirikan hadiah Nobel yang akan diberikan setiap tahun tanpa perbedaan kewarganegaraan. 3 hadiah pertama diberikan untuk keunggulan dalam ilmu fisika, kimia, dan ilmu kedokteran atau fisiologi. Yang keempat adalah untuk karya sastra dalam arah yang ideal. Dan hadiah kelima harus diberikan kepada orang atau masyarakat yang memberikan layanan terbesar untuk persaudaraan internasional dalam penindasan atau pengurangan tentara tetap atau dalam pembentukan atau kelanjutan dari Kongres Perdamaian. Sisi lain Nobel dan kematian Nobel. Kepribadian kompleks Nobel membingungkan orang-orang pada zamannya. Meskipun kepentingan bisnisnya mengharuskan dia untuk bepergian hampir terus-menerus, dia tetap seorang penyendiri yang rentan terhadap serangan depresi. Dia menjalani kehidupan pensiun dan sederhana dan merupakan orang yang memiliki kebiasaan bertapa, namun dia bisa menjadi tuan rumah, pendengar yang baik, dan orang yang cerdas. Dia tidak pernah menikah dan tampaknya lebih menyukai kegembiraan menciptakan daripada ketertarikan romantis. Dia memiliki minat yang kuat pada sastra dan menulis drama, novel, dan puisi yang hampir semuanya tidak diterbitkan. Dia memiliki energi yang luar biasa dan merasa sulit untuk bersantai setelah bekerja keras. Di antara orang-orang pada zamannya itu, dia memiliki reputasi sebagai seorang liberal atau bahkan seorang sosialis, tetapi dia sebenarnya tidak mempercayai demokrasi, menentang hak pilih bagi perempuan, dan mempertahankan sikap paternalisme yang ramah terhadap banyak karyawannya. Pada tahun 1895, Nobel menderita angina pectoris dan dia meninggal karena pendarahan otak di vilanya di San Remo, Italia pada tanggal 10 Desember tahun 1896. Saat kematiannya, kerajaan bisnisnya di seluruh dunia terdiri lebih dari 90 pabrik yang memproduksi bahan peledak dan amunisi. Pembukaan surat wasiatnya yang dibuat di Paris pada tanggal 27 November 1895 dan disimpan di sebuah bank di Stockholm merupakan kejutan besar bagi keluarga, teman, dan masyarakat umum. Dia selalu dermawan dalam filantropi kemanusiaan dan ilmiah, dan dia meninggalkan sebagian besar kekayaannya dalam kepercayaan untuk mendirikan apa yang kemudian menjadi penghargaan internasional yang paling dihormati, yaitu hadiah Nobel.